Baik, kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini materinya tentang ekuitas. Ekuitas itu berarti kalau ada di laporan keuangan, dia ada di sebelah neraca. Di sebelah neraca bagian pasifa. Nah, eh, kita langsung saja ya, Bapak Ibu semuanya. Ini ekuitas kalau misalnya di sini ya, dia menjadi bagian dari modalnya perusahaan, di mana di dalam chapter ini menjelaskan dulu nih kalau bentuk-bentuk dari kegiatan-kegiatan usaha yang lazim dijalankan, ada kegiatan usaha yang dijalankan oleh perorangan, persekutuan, dan korporasi. Nah, kalau perorangan sudah jelas dia bukan berbentuk badan hukum ya. Persekutuan juga ternyata di sini persekutuan dikategorikan bukan badan hukum juga gitu karena persekutuan tuh adanya di sini nih ya bentuk firma gitu. CV pun kalau menurut ketentuan yang di sini masih belum eh, pas untuk dikatakan dia badan hukum. Nah, jadi kalau yang kita lihat pembagiannya badan hukum pokoknya ada di kelompok yang dua nih ya. Nah, kalau gitu ekuitas itu jadi bagaimana nih pengelompokannya? Pertama memang tergantung dari usaha yang dijalankan, bentuknya apa? Perseorangankah, persekutuan atau korporasi? Korporasi itu badan hukum. Masing-masing tentunya harus memiliki kapasitas modal usaha gitu ya untuk dipakai menjalankan kegiatan usahanya. Jadi dengan memperhatikan ketiga kelompok kepemilikan usaha tadi, maka eh, bentuk ekuitas atau modal usahanya juga menjadi berbeda, baik secara karakteristik, ya, kemudian bagaimana perlakuannya terhadap masing-masing si penanam modal, juga sampai ke laporan keuangan dan sampai ke pajaknya juga itu menjadi berbeda. Nah, berangkat dari di sini dulu ya, pembagian entitas ekonomi bisnisnya. Yang bukan badan hukum ini ada 4, yang badan hukum 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jadi kalau langsung kita masuk ke bentuk perusahaan, sistem sahamnya terbagi menjadi 4 kelompok. Ada yang membagi keuntungan kerugian proporsional, kemudian ada yang mengelola manajemen perusahaan secara proporsional, hak untuk menentukan dewan direksi. Ini biasanya nanti Bapak Ibu bisa lihat dari kalau misalnya di akte pendirian perusahaan eh, ada penyebutan mengenai berapa jumlah kepemilikan, prosentase kepemilikan, nominal kepemilikan dan lain-lain yang sampai ada hak dan kewajiban dari para pemegang saham. Nah, di situ kita bisa lihat eh, bagaimana perbedaan dan perlakuan antara jenis saham yang satu dengan saham yang lainnya. Yang paling umum saham yang biasa dengan saham yang preferen, di mana kalau saham biasa eh, di sini ya kita lihat dia hanya menanggung sebagian besar resiko kerugian, dapat menerima manfaat dari kesuksesan atau keuntungan perusahaan, tetapi tidak mendapat jaminan atas dividen ataupun aset pada saat terjadi pembubaran. Nah, bedanya dengan saham preferen, pada saat pemegang saham eh, mengorbankan sesuatu untuk ditanamkan di dalam perusahaan, perusahaan juga memberikan imbalan. Imbalannya dengan apa? Ada memberikan keistimewaan pemberian dividen. Dividen kapan diberikan? Nanti pada saat ada pembagian keuntungan. Nah, pada umumnya saham-saham yang biasa ini, Bapak Ibu akan bisa lihat pada
eh, akte pendirian, misalnya ya, yayasan, kemudian CV. Nah, kita menyebutnya kalau di situ sebenarnya bukan saham ya, hanya kalau di yayasan itu oh, para pengurus gitu ya, para pengurus dan pendiri, mereka nyebutnya seperti itu. Kalau di saham preferen baru kita bisa lihat ada kata-katanya pemegang saham. Nah, bedanya antara eh, para penanam modal di CV ataupun yayasan, eh, tadi mereka tidak akan mendapatkan yang namanya pembagian dividen. Tetapi di akhir tahun ada Bu, tetap ada pembagian keuntungan. Iya, betul, ada, bisa. Bisa mereka mengambil keuntungan dengan nama dan sifat yang berbeda dengan apabila dibagikannya dividen. Nah, komponen ekuitas terbagi menjadi sekian banyak macam ini jenisnya gitu ya. Eh, Kalau umpamanya kita lihat yang paling sering kita dengar yang nomor satu, share capital. Nah, sedangkan untuk modal di store di atas nilai nominal atau premium saham atau agio saham, ini biasanya baru Bapak Ibu dengar istilahnya ketika misal ada pembeli, ada orang yang mau menanamkan modal atau investasi ke perusahaan tertentu, di mana eh, nilai saham yang tercantum itu lebih rendah daripada berapa nilai yang harus dibayarkan. Atau apabila misalnya saham yang dimiliki mendapatkan nilai yang lebih tinggi sehingga selisih lebihnya itu yang kita sebut sebagai agio. Saldo laba atau retained earning ini adalah akumulasi dari laba-laba ditahan yang biasanya terkumpul dari beberapa periode kita menjalankan usaha, di mana sejak awal pendirian apabila perusahaan mendapatkan laba, kemudian labanya itu belum dibagikan, maka secara ketentuan akuntansinya harus tetap dicatat sebagai laba yang di-keep gitu ya. Makanya sebutannya laba ditahan, retain earning. Nah, saldo laba yang ada di sini dia akan semakin membesar seiring dengan berjalannya perusahaan. Apabila perusahaan masih tetap bisa mempertahankan mendapatkan keuntungan setiap tahun, maka keuntungan tahun ke-1 ditambah keuntungan tahun kedua, itulah yang kita sebut sebagai retain earning atau laba ditahan. Nah, dari beberapa eh, item-item yang Bapak Ibu mungkin sudah kenali ada di dalam laporan keuangan, kita nanti akan memulai untuk melakukan pencatatan dari misalnya penerbitan saham sampai dengan penjualan saham dan lain-lain. Ini eh, persamaan akuntansi yang tidak boleh dilupakan ya, bahwa awalnya kan aset sama dengan hutang tambah modal, aset sama dengan liabilities ditambah equity. Nah, kalau dicari equity-nya menjadi dibalik, asetnya dikurangi liabilities, itulah equity. Nah, kita sekarang masuk ke pengenalan istilah dulu. Ada istilah par value share, yaitu saham dengan nilai nominal. Saham yang nilainya pada saat dijual sama dengan nilai yang tercantum di lembaran sahamnya. Misalnya ditetapkan nilai saham per lembar 1.000, kemudian dijual benar-benar 1.000 rupiah, maka yang seperti itulah yang kita sebut par value share. Nah, dalam penerbitan saham ternyata ada juga saham yang tidak menyebutkan nilai nominal dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga tidak mencantumkan. Nah, ini ada contoh apabila terjadi
peristiwa penerbitan saham, maka kita harus mencatat cash pada share capital ordinary apabila penjualannya terjadi secara tunai. Kita lihat contohnya video elektronik memiliki 10.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal. Apabila video elektronik menerbitkan 500 lembar saham dengan harga 10 euro per lembar untuk mendapatkan uang tunai, jurnal pencatatannya sebagai berikut. Dengan kata-kata untuk mendapatkan uang tunai, berarti kita ada uang tunainya masuk, makanya di debit cash, di kreditnya share capital ordinary. Nah, ketika berikutnya pada tanggal yang berbeda menerbitkan lagi 500 lembar saham, tetapi dengan harga 11 per lembar, eh, maka dengan jurnal yang sama, cash pada share capital, kita lihat nilai uangnya jadi lebih tinggi. Nah, di contoh berikutnya diilustrasikan beberapa negara menetapkan saham tanpa nilai nominal memiliki nilai yang tercatat atau stated value. Stated value ini nilai minimum yang harus disetorkan oleh pemegang saham atas saham yang tanpa nilai nominal atau no par stock. Jadi di sini dicontohkan kalau perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham nilainya 5 per lembar, dijual di harga 15. Nah, ini berarti harga jualnya lebih tinggi daripada harga yang tercantum. Secara penjurnalannya, nilai uang yang diterima sebesar harga jual, karena 15 per lembar dikali 1.000 gitu ya. Tetapi karena nilai per lembarnya 5 dikali 1.000, maka dicatat 5.000 ini pada share capital ordinary. Adapun kelebihannya atau keuntungannya dicatat sebagai share premium. Nah, ini nanti kalau misalnya sahamnya dijual, kemudian waktu kita beli di harga 15, ternyata waktu dijual di harga 20, keuntungan pada saat penjualan saham itu yang kita sebut sebagai agio. Di sini yang mengalami keuntungan adalah perusahaan yang menerbitkan gitu ya. Apabila saham diterbitkan berbarengan dengan penyerahan sekuritas lain, eh, pada saat pencatatannya ada bisa menggunakan dua metode untuk mengalokasikan hasil, baik secara proporsional atau incremental. Nah, kita lihat di contoh berikutnya, jika saham diterbitkan dengan sekuritas lain, perusahaannya Rafonet Corporation menerbitkan 300 lembar saham biaya dengan nominal 10 dolar. Eh, yang 100 itu saham preferen bernilai 50 secara lamsam. Lamsam maksudnya gabungan total ya, dengan harga 13.500. Untuk saham yang biasa, yang ordinary 20 per lembar dan harga pasar saham preferennya 90 per lembar. Ini harga jualnya yang di bawah ya. Yang sedangkan yang di atas adalah nilai yang di state atau tercatatnya. Nah, perhitungannya dulu karena ini penerbitan sahamnya berbareng dengan sekuritas lain. Kita lihat untuk yang harga saham biasa, ordinary, disebutkan di sini 300 lembar saham biasa, ya 300 dikali 20, 20 ini harga jualnya, sehingga mendapatkan 6.000. Nah, saham preferennya ada 100 lembar, sesuai kata-kata yang di atas, 100 lembar saham preferen. Tetapi kan nilainya 50 dijual 90. Nah, ini dikali 90 gitu ya. Nah, nilai yang diterima ini hasil penjualannya kita sebut fair market value. Nilai pasar yang wajar. Nah, dari kedua jenis saham ini dihitung secara proporsional, total penjualan semuanya 15.000
disamakan sebagai pendapatan 100% hasil penjualan saham, ya, maka untuk saham ordinary atau yang biasa sama dengan 40% dari total penjualan, yang saham preferennya 60% dari total penjualan. Nah, sekarang pada saat di pencatatan pengalokasiannya, eh, tadi kan ada secara lamsam harga 13.500 ya. 13.500 untuk ke saham ordinary, eh, pengalokasiannya kita menyesuaikan yang ada di atas 40%, saham preferen sesuai dengan penghitungan di atas 60%, maka dengan metode proporsional pencatatan pengakuan untuk si saham ordinary-nya sebesar 5.400 ya, sedangkan saham preferennya 8.100 ceritanya untuk eh, nilai yang di sini ya di pencatatan ya. Berarti atas selisihnya itu yang dianggap sebagai kelebihan. Nah, di sini ada berikutnya saham diterbitkan dengan sekuritas lain juga. Eh, melanjutkan yang di atas ini penjurnalannya. Ya, ini penjurnalannya. Nah, di kasus yang berikutnya ini di state masih sama seperti di atas, 300 lembar biasa dengan nominal 10, 100 lembar saham preferen dengan nominal 50, tetapi dijual lamsam 13.500. Untuk harga saham biasa diketahui $20 per lembar, tapi harga saham yang saham preferennya tidak diketahui. Jadi sekarang karena nilai saham preferen tidak diketahui, untuk penghitungannya kita lihat untuk saham ordinary atau yang biasa tetap 300 dikali 20 nilai yang ditentukan dijual ketemu 6.000. Sedangkan untuk saham preferen yang 100 karena tidak diketahui jadi tidak dicatat dulu gitu ya. Ini nggak ketahuan ini nilainya berapa, pendapatannya atau fair market value-nya baru diketahui atas saham yang ordinary. Nah, pada saat pencatatan untuk pengakuan saham ordinary dan preferred di pembukuan kita dengan menggunakan metode incremental, saham preferennya jadi dikurangi 6.000. Saham ordinary dicatat sebesar uang yang diterima karena tidak ada penentuan prosentasenya, sedangkan di saham preference atau eh, apa tadi istilah bahasa Indonesia, kok Ibu jadi lupa. Itu dapatnya 7.500 dari nilai dia yang lamsam 13.500 dikurangi 6.000. Nah, ini adalah jurnalnya. Berikutnya apabila saham diterbitkan dengan transaksi non-cash. Nah, eh, di sini disebutkan ya, aturan yang berlaku umum untuk penerimaan jasa atau properti atau apapun selain kas, perusahaan harus mencatat lembar saham yang diterbitkan. Diterbitkannya pencatatannya sebesar apa? Sebesar nilai barang, nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima. Eh, Misal contoh yang terjadi di lapangan, kita ikut menanamkan modal, tetapi tidak menggunakan uang tunai. Saya ikut mendirikan dan ikut memodali, tetapi modal saya yang saya ikut sertakan misal berupa tanah, atau saya mengikut sertakan modal berupa mesin, atau saya mengikut sertakan modal berupa peralatan. Kalau kita misalnya mendirikan perusahaan yang menggunakan peralatan gitu ya, atau menggunakan mesin, atau menggunakan apa. Nah, kebutuhan utama dari si perusahaan itu apa? Saya ikut modalin, ikut menjadi pemegang saham, tapi nggak pakai uang, saya pakainya barang. Nah, itu contoh sederhananya. Maka pada saat
barang itu kita ikut sertakan, nilainya karena tidak berupa uang, kita nyatatnya sebesar apa? Sebesar nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Nilai wajarnya ditentukannya seperti apa? Kalau misalnya tanah yang kita ikut sertakan, bisa kita gunakan akte pada saat kita menggunakan aset tanah itu, ya, kita ikut sertakan, kita kasih ke notaris, nih nilainya mau dicatat berapa? Ini akte pada saat saya beli, kemudian harga pasarnya tanah ini sekarang kurang lebih sekian. Taunya dari mana? Ya taunya eh, tetangga sebelah misalnya dijual sudah laku dengan harga per meter 5 juta misalnya. Nah, itu ya bisa menggunakan nilai wajar berdasarkan dokumen yang kita punya, bisa juga pakai nilai pasar yang normal. Tetapi eh, menggunakan nilai yang maksudnya tidak ditinggi-tinggikan gitu. Ya, sewajarnya saja berapa nilai barang yang kita ikut sertakan sebagai modal. Misal contoh kita mengikut sertakan, saya mau menyerahkan kendaraan ke dalam permodalan perusahaan ini karena perusahaan ini membutuhkan kendaraan. Tapi kendaraan yang kita gunakan untuk ikut serta di dalam permodalan itu misalnya mobil yang second gitu. Ya, nilai wajar dari mobil second itu berapa? Sebesar itulah yang harus dicantumkan menjadi saham yang kita ikut sertakan. Nah, itu equal dengan berapa lembar saham, misalnya begitu ya. Ikut disebutkan di dalam akte juga. Nah, ini contoh apabila ada saham yang diterbitkan menggunakan transaksi yang non-cash atau tidak tunai. Berikut ini mengilustrasikan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lembar saham biasa yang nominalnya 10 per lembar untuk mendapatkan hak paten Marlowe Company pada berbagai kondisi. Nah, karena Marlowe tidak dapat menentukan nilai wajar dari hak paten, tapi dia dapat mengestimasi bahwa harga pasar sahamnya 140.000. Nah, ini harga pasar ya. Maka si paten dicatat sebagai harta dengan nilai 140.000. Lembar saham yang ordinarinya sebesar yang 10 dikali 10.000, kelebihannya dicatat sebagai premium share. Nah, yang ini kebalikan. Kalau di nomor satu tadi kan nilai pasar sahamnya yang diketahui, gitu ya, sehingga nilai pasar sahamnya itu ditarik menjadi nilai paten. Di kondisi yang kedua justru dia mengetahui berapa pasaran nilai patennya. Nah, di sini kasusnya Mr. Marlowe-nya mengetahui harga pasar patennya yang 150. Nah, 150 dicatat sebagai nilai patennya, punya aset baru. Share capital yang ordinary masih tetap sebesar yang 10 per lembar, seperti kondisi yang di atas. Kelebihannya yang 50 dicatat sebagai share premium. Kondisi yang ketiga, Mr. Marlowe tidak dapat menentukan baik harga pasar saham maupun hak paten. Kemudian dia meminta jasa konsultan independen untuk memberikan penilaian. Dari jasa konsultan independen itu dikasih perkiraan atau estimasi nilai patennya 125.000 yang diperoleh dari penghitungan arus cash flow ya, yang didiskontokan discounted expected cash flow. Nah, nilai patennya 125 yang ordinary share capitalnya dicatat sebesar 100 karena nilai tercantumnya 10 dikali 10.000 lembar. Kelebihannya dicatat sebagai share premium. Adapun dalam penerbitan saham, lazimnya memang ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan biaya-biaya yang terjadi pada umumnya seperti bisa dilihat di layar, ada biaya underwriting, ada biaya
jasa accounting dan legal fee, biaya pencetakan, biaya pajak, bahkan apabila misalnya perusahaan eh, sudah mengalami peningkatan, mengalami keuntungan, modal sudah membesar, kemudian kepengen menjual saham lebih banyak, itu biasanya kita menggunakan jasa ini dulu ya. Selain akuntansi dan hukum, kita juga pakai jasa appraisal, baru bisa menentukan nilai saham yang baru, bisa menerbitkan berapa lembar dan lain-lain. Tentunya biaya-biaya yang semacam itu ikut menambah kos perusahaan. Nah, terkait dengan saham preferen, ada beberapa hal yang membedakan. Kita lihat di sini nomor satu ada keistimewaan dalam saham preferen karena pemilik saham preferen bisa mendapat pembagian dividen. Nah, dividen sendiri pada dasarnya dia adalah keuntungan yang tadi tersimpan kemudian pada satu periode tertentu disepakati untuk dibagikan. Nah, dibagikan ini tidak selalu memakan berapa 100% gitu ya porsi saham yang porsi laba yang telah tersimpan, tetapi biasanya hanya sekian persen saja dari berapa jumlah laba yang telah tersimpan atau laba ditahan. Kemudian masih sama terkait dengan saham preferen ada keistimewaan dalam pembagian aset pada saat terjadi likuidasi. Kepada para pemegang saham preferen apabila terjadi likuidasi, bukan hanya sekedar likuidasi ya, pada saat ada peristiwa yang bagus ataupun peristiwa yang tidak bagus, pemegang saham preferen itu biasanya akan merasakan efeknya juga sekaligus. Tetapi efek yang diterima itu tidak 100%, melainkan sebesar berapa porsi saham yang mereka miliki. Kalau misalnya Bapak ABCD ikut menanamkan modal, kemudian kepemilikannya sama-sama 25% sehingga akumulasinya 100%, maka apabila terjadi kerugian, mereka mempunyai kewajiban untuk ikut menanggung kerugian tersebut sebesar 25% juga per orang sesuai dengan berapa porsi saham yang mereka miliki. Nah, apabila terjadi keuntungan dan ada pembagian keuntungan, maka share masing-masing juga sama seperti porsi yang mereka miliki dan tercatat di dalam kepemilikan gitu. Nah, saham-saham yang preferen ini dia secara haknya gitu ya lebih 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 privilege gitu dibandingkan dengan saham biasa. Sehingga saham preferen dapat dikonversi menjadi saham biasa, kemudian dapat diserahkan kembali kapan saja sesuai dengan opsi yang diberikan oleh perusahaan, tetapi tidak memiliki hak suara. Nah, ini kita langsung lihat ilustrasi contoh yang membuat kita harus mencatat. Ceritanya BISA PLC menerbitkan 10.000 lembar saham preferen. Nilai per lembarnya 10, tetapi dijualnya 12 per lembar tunai. Nilai tercatatnya 10, dijual 12, maka cash yang diterima perusahaan dari yang 12, harga jual 12 dikali 10.000. Tetapi seperti yang tadi saham ordinary ya, di sini dicatatnya sebagai nilai saham preferen sebesar nilai per lembarnya yang tercatat yaitu 10 dikali 10.000. Dan kelebihannya yang 2 ya, dikali 10.000, nah, ini dicatat sebagai share premium dari saham preferen. Dalam praktek yang berjalan, perusahaan terkadang ada hal-hal yang membuat perusahaan berupaya untuk mendapatkan kembali saham yang telah dijual dan telah beredar. Nah, tujuan perusahaan untuk membeli kembali saham beredar pada umumnya adalah di 5 kriteria ini ya.
yaitu pertama karena menyiapkan pendistribusian kelebihan uang secara efisien dari sisi perpajakan. Eh, Nanti setelah sahamnya dikumpulkan, eh, sudah berhasil dihitung berapa kewajiban-kewajibannya, termasuk efisiensi pajaknya, baru biasanya akan ditawarkan untuk dijual kembali. Tujuan kedua bisa karena mereka kepengen meningkatkan laba per saham, ya, dengan tingkat pengembalian ekuitas yang kepengen di manage dulu. Misalnya pada saat awal pendirian perusahaan hanya disebutkan bahwa jumlah lembar sahamnya katakanlah 1.000, tetapi karena perusahaan sudah berkembang, nilai saham per lembarnya tentunya sudah tidak lagi menjadi 1.000, sudah membesar. Nah, peluang ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk menilai kembali sahamnya. Kalau misalnya dari yang sudah beredar itu sekarang nilainya sudah membesar karena keuntungan perusahaan juga ikut membesar, ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan laba per lembar saham. Nah, saham-saham yang ada itu biasanya ditawarkan untuk dibeli dulu, kemudian nanti dihitung ulang. Sebenarnya skemanya sama ya, dari tujuan-tujuan 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Dibeli dulu, dihitung ulang, baru ditentukan nilai baru dari si saham yang telah dihitung ulang ini. Nilai baru ini membuat peluangnya adalah jumlah lembar sahamnya bisa menjadi lebih banyak pada saat dijual kembali. Nah, dengan jumlah lembar saham yang menjadi lebih banyak, tentunya investor bisa lebih banyak juga, dan imbasnya ke keuangan perusahaan bisa mendapatkan uang masuk yang lebih banyak, yang tentunya hal ini memberikan efek positif terhadap cash flow dan kemampuan operasional. Nah, tujuan ketiga bisa dilakukan untuk menyiapkan lembar saham untuk pemenuhan kontrak kompensasi kepada karyawan atau untuk memenuhi persyaratan penggabungan perusahaan. Nah, kalau ini nggak bisa nggak. Ini memang harus dilakukan karena kalau perusahaan akan melakukan upaya merger, maka lembar-lembar saham yang ada di luar itu mau nggak mau harus ditarik dulu. Karena nanti akan dinilai kembali dengan aset-aset perusahaan yang baru hasil merger. Nah, berapa nih kelayakan atas saham yang baru setelah upaya merger berhasil dijalankan. Jadi kalau untuk poin yang 3 eh, ini sesuatu yang nggak bisa dihindari, itu malah harus gitu ya. Nah, ada lagi terkadang upaya membeli kembali saham yang dimiliki di luar karena ini, keempat, menggagalkan upaya pengambil alihan oleh pihak lain. Jangan sampai dibeli oleh pihak si, atau jangan sampai dikuasai oleh, jadi ditarik. Nah, bisa juga yang kelima sebagai upaya menaikkan harga pasar saham tadi. Dalam perolehan kembali saham, perusahaan dapat eh, menetapkan menggunakan dua metode, eh, penentuannya pakai cost method atau pakai par value. Sekali lagi tadi di atas istilah par itu ketika nilai yang tercatat dengan nilai yang dijual itu sama gitu ya. Ini contoh ilustrasi atas pembelian saham Treasury. Pacific Company menerbitkan saham biasa 100.000 lembar dengan nilai per lembarnya $1, nilai yang tercatatnya. Nah, tetapi dijualnya sebesar $10 per lembar. Selain itu, perusahaan memiliki saldo laba 300.000. Sekarang kita lihat komposisi equity dari Pacific Company. Disebutkan di situ share capital ordinary atau saham biasanya, seperti kasus yang tertulis di atas ya, bahwa tercatatnya nilai $1 per lembar, di mana
ada 100.000 lembar. Nah, yang issued sudah terbit dan outstanding beredar di pasaran 100.000. Ya. Sementara ada premiumnya. Nah, premiumnya ini kelebihannya tadi. Ini Bapak Ibu bandingkan antara harga 1 dengan 10, ini ada selisih 9. 9 yang dikali 100.000, nih, jadi ada kelebihan 900.000. Dan saldo laba ditahan ya, tercatat sebagai retain earning 300.000. Dengan demikian, Pacific Company memiliki total equity sebesar 1.300.000 dolar. Nah, Pacific Company menerbitkan saham biasa 100.000 lembar dengan nominal 1 dolar yang dijual dengan harga 10 dolar per lembar dengan saldo laba 300.000 sehingga mempunyai total equity 1,3. Kemudian tanggal 20 Januari mereka memutuskan untuk menarik lembar saham ordinary-nya, lembar saham ordinary-nya sebanyak 10.000 lembar. Nah, mereka beli kembali dengan harga 11 per lembar. Maka ketika perusahaan membeli kembali sahamnya, Bapak Ibu, kita mencatat ada uang keluar sebesar 110.000. Dan saham yang berhasil kita tarik itu kita catat sebagai treasury share. 110.000. Oke, ini kondisi equity-nya ya dengan nilai saham 100.000 ini sebagaimana yang di state awal. 900.000 adalah kelebihannya gitu ya. Karena nilainya 1 tapi jual sebesar 10. Yang 300 ini adalah retain earning. Nah, ditarik kembali 10.000 lembar, 10.000 lembarnya masuk ke kategori treasury share. Kita ada uang keluar 110. Setelah terjadi penarikan kembali, kita akui di dalam neraca bagian equity, pencatatannya menjadi seperti ini. Posisi atas sama ya, share yang ordinary tadi masih 100.000 sebesar nilai yang dicatatkan di awal. Kemudian ada 900.000 yang premium atau kelebihannya. Ada retain earning 300.000 dengan ada less. Less-nya ada di mana posisinya? Mengurangi retain earning. Ya, mengurangi laba ditahan. Beban yang perlu kita keluarkan untuk mendapatkan treasury share 110.000 sehingga equity kita menjadi 1190. Oke. Setelah saham diperoleh, mau dijual. Bisa dijual pakai harga di atas kos atau di bawah kos. Ini contoh penjualan saham yang treasury tadi. Bagaimana kalau dijual dengan di atas kos? Kan sudah dibeli tadi 10.000 lembar saham. Ya, dibeli dengan harga 11 per lembar. Sudah masuk pula ke kelompok neraca di sebelah equity. Dan beberapa saat kemudian di tanggal 10 Maret saham treasury tadi dijual. Dari yang dibeli 10.000 dijual 1.000 dengan harga 15 dolar per lembar. Nah, pencatatan yang perlu dilakukan mengakui adanya uang masuk 15.000, 15 dolar per lembar dikali 1.000. Treasury share yang keluar dicatat 11.000. Karena tadi waktu kita beli harganya 11 per lembar.
Nah, kelebihannya dicatat sebagai share premium treasury 4.000. Ini ketika dijualnya di bawah harga waktu beli. Dijual 1.000 di tanggal 21 Maret, tapi harganya 8. Cash masuk 8.000. Treasury share-nya keluar 11.000 karena tetap keluarnya 1.000 lembar dikali harga 11 yang kita beli. Nah, selisih yang membuat kita rugi tadi ya karena kita beli 11 dijual 8 ditaruhnya di sebelah debit share premium treasury 3.000. Oke, ini kita lihat di bagian yang di atas dibikinkan lasernya share treasury share premium dari treasury. Ledgernya tetapi Bapak Ibu atas yang premiumnya ya. Nah, waktu dijual tanggal 10 itu kan dia ada keuntungan 4.000, yang jual tanggal 21 rugi 3.000, sehingga saldo akhir ledger dari share premium treasury menjadi 1.000. Nah, asumsikan Pasifik jual lagi 1.000 lembar dengan harga 8 di tanggal 10 April. Beda tanggal ya Bapak Ibu. Ini 10 Maret dan 21 Maret. Nah, peristiwa berikutnya 10 April. Terima uang cashnya 8 kali 1.000 yaitu 8.000. Treasury-nya, mohon maaf, ini keluarnya kan tetap 11.000 karena waktu kita beli itu harga 11 dikali 1.000. Nah, share premium treasury-nya 1.000, retain earning-nya 2.000. Ini posisinya jadi sama kayak begini Bapak Ibu. Maaf, mana tadi? Nah, jadi sama kayak begini nih. Dia mengurangi retain earning. Tetapi ya, ini ya atas penjualan kembali eh, saham yang sudah kita jual, kita beli, sekarang kita jual lagi. Nah, ini bagaimana kalau menghentikan saham treasury harus melalui cara pengambilan keputusan dan pengambilan keputusannya itu ada dua macam, bisa pembatalan saham treasury-nya atau bisa dengan mengurangi jumlah lembar saham terhadap saham yang beredar. Nah, untuk dividen di highlight di situ bahwa tidak banyak perusahaan yang membayarkan dividen sebesar nilai retain earning yang tersedia. Kenapa? Karena namanya juga laba ditahan. Ini ceritanya kalau perusahaan ya semacam kita punya tabungan lah untuk kebutuhan perusahaan ke depan. Apakah itu mau untuk expand gitu ya, atau untuk membiayai keperluan-keperluan yang eh, ternyata unpredictable membengkak gitu ya. Jadi tidak selalu perusahaan mengambil keputusan pembagian dividen seperti yang kalau kita bayangkan namanya punya untung ya kita bagi-bagi keuntungan. Itu tidak selalu dilakukan. Hal-hal yang membuat dividen tidak selalu dibayarkan atau tidak selalu dibagikan karena pertama kita lihat di sini menjaga perjanjian dengan kreditor. Wah, ini kalau kalau ini repot ya ketika perusahaan kita ada pinjam dana gitu, kemudian ada keuntungan, pasti keuntungan itu akan kita upayakan untuk mengurangi pinjaman dulu, bukan untuk dibagi-bagikan. Nah, jadi kalau ini sudah jelas adalah kebijakan yang sangat tindakan yang sangat tidak bijak ya apabila kita ada pinjaman gitu kemudian kita mengalami keuntungan malah bagi-bagi dividen. Nah, kedua
Kenapa nggak bayar dividen? Kenapa tidak membagikan dividen? Karena tadi ada kebutuhan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan ke depan. Banyak perusahaan yang mengambil keputusan untuk kita berusaha untuk bisa survive dengan berapapun dana yang kita tabung, yang kita punya gitu ya dari laba ditahan itu untuk kita gunakan sebagai pembiayaan kegiatan operasional ke depan tanpa kita harus pinjem. Nah, jadi lebih baik tidak membagikan keuntungan dan tidak membagikan dividen eh, karena kondisi si laba ditahannya ini masih belum banyak. Ini masih kita butuh nih untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Nah, berikutnya karena pertimbangan dana laba ditahan ini masih perlu untuk dipakai tadi seperti Ibu sebutkan di awal ya, mau expand. Katakan misalnya kita punya perusahaan yang bergerak di bidang makanan, kemudian mengalami keuntungan dan ada dari keuntungan itu yang membuat kita berpikir untuk oh, kita coba buka di tempat yang beda dengan tempat kita jalankan sekarang. Nah, itu tentunya membutuhkan biaya. Atau coba kita buka bukan cuman usaha makanan, tapi juga yang mensupport usaha makanan. Apa eh, produk barang jadinya dari makanan kita bikin frozen supaya bisa dijual eh, ke orang-orang umum yang mau mencoba masak sendiri, ekspansi usaha. Nah, dana yang laba ditahan tadi dipikirkan untuk kita pakai membesarkan usaha tadi sehingga diputuskan untuk kita tidak ada pembagian keuntungan. Nah, ini yang paling dijadikan pertimbangan oleh para pemegang saham, yaitu untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terjadinya kerugian di masa depan. Sehingga perusahaan-perusahaan banyak memilih untuk laba yang diperoleh dari eh, usaha tahun ke-1, kedua, ketiga itu diputuskan untuk di-keep saja, disimpan saja, ditahan saja, makanya namanya laba ditahan, dan nggak dipakai untuk ngapa-ngapain, nggak tergerak untuk mau expand gitu ya, mengeluarkan biaya-biaya yang besar dari si laba ditahan tadi karena tadi menjaga-jaga kemungkinan. Biasanya usaha-usaha yang semacam ini yang sifatnya kita masih baru berjalan, tetapi jenis usahanya membutuhkan biaya yang besar gitu. Kayak apa perusahaan-perusahaan yang industri rumahan gitu. Itu mereka membutuhkan biaya yang besar walaupun eh, misal usaha berjalan gitu ya. Karena potensi terjadinya hal-hal misalnya biaya yang membengkak dan lain-lain itu eh, sangat dimungkinkan. Jadi daripada nanti ada apa-apa, lebih baik laba ditahan ini nggak kita pakai dan tidak kita bagikan. Nanti pada saat perusahaan dirasa sudah lebih settle, baru kita ambil keputusan untuk pembagian keuntungan berupa dividen. Makanya seperti Ibu sampaikan tadi, biasanya pembagian dividen itu tidak akan menghabiskan 100% dari nilai laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, disebutkan kondisi bahwa sebelum ada pengumuman dividen, manajemen biasanya harus mempertimbangkan ketersediaan dana. Nah, karena yang namanya kita mencatat nih ada nilai tabungan misalnya 10 juta. Terkadang kepake untuk biaya operasional sehingga eh, bisa jadi nilai 10 juta ini sudah tidak utuh 10. Atau misalnya kita memutuskan untuk mau bagi dari 10 tabungan kita mau kita bagikan 5. Kapan mau dibagikannya? 2 minggu lagi. Pada saat 2 minggu lagi itu harus dipastikan dananya ada sebesar 5. Nah, ini yang dilakukan oleh pihak manajemen. Yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan pada saat pembagian dividen bukan hanya masalah uang yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham, tetapi juga eh,
willingness ya dari para pemegang saham untuk mau mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara dalam rangka pembagian dividen. Karena pembagian dividen ada implikasi pajaknya. Nah, mau nggak nih para pemegang saham setelah kita bagikan dividen mereka dipotong pajak? Kalau misalnya mau, ya berarti nanti dari uang dividen yang dibagikan akan ditarik sekian persen untuk pembayaran pajaknya. Tetapi kalau nggak mau, perusahaan yang harus nanggung pajaknya, lihat cash flow lagi. Ya, jadi banyak pertimbangan yang harus dipersiapkan sebelum dilakukannya pembagian dividen. Nah, di sini ada warning di mana disebutkan jangan bayar dividen kecuali bila posisi keuangan saat ini maupun masa mendatang bisa menjamin pendistribusian. Jangan sampai karena kita membagikan keuntungan dari laba ditahan itu ternyata mengganggu cash flow dalam operasional paling dekat tahun yang akan datang misalnya ya. Nah, jenis dividen di sini ada cash dividend, property dividend, liquidating, dan share. Noted, seluruh dividen kecuali dividen saham akan mengurangi total ekuitas perusahaan. Bapak Ibu, kita kuliahnya sampai jam berapa sih seharusnya? Mas Admin, jadwalnya Ibu harusnya sampai jam berapa? Harusnya sampai dari setengah 7 sampai jam 8, Bu. Jam 8 ya. Berarti ya udah Ibu mundurin dikit. Ini sekarang Oke. jam 8 kurang 3 menit ya. Oke, pada penjelasan dividen tunai, harus diawali dulu dengan Dewan Direksi melakukan pemungutan suara. Sepakat dulu, sepakat dulu mau mengumumkan adanya dividen tunai. Sepakatnya itu kembali lagi melihat ke ketentuan yang disebutkan di dalam eh, undang-undang perseroan gitu ya, berapa persentase jumlah suara yang harus terpenuhi ketika akan melakukan pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan itu bersumber dari hasil pemungutan suara. Kalau nggak salah harus lebih dari 50% ya. Biasanya diminta minimalnya itu 60% dari suara seluruh pemegang saham. Ketika itu tercapai, kemudian kesepakatannya mau dilakukan dividen tunai, maka baru bisa dilakukan. Nah, harus kalau di dalam undang-undang perseroan, dalam setiap pengambilan keputusan dan adanya eh, kesepakatan dari para pemegang saham itu harus diikuti dengan pembuatan nota RUPS. Jadi nanti di dalam RUPS itu disebutkan rincinya. Akan ada keterangan seperti di dalam kotak itu ya, mengenai tanggal pengumuman harus disebutkan, akan diumumkannya kapan, kemudian tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran. Sekali lagi, pihak manajemen harus mempersiapkan hal-hal terkait dengan kelancaran pembagian dividen, sehingga yang semacam ini harus ditentukan dulu. Contoh pada tanggal 10 Juni Roadway Freight Corp mengumumkan dividen tunai yang nilainya 50 sen per lembar atas 1,8 juta lembar saham yang terutang tanggal 16 Juli. Ini akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat di tanggal 24 Juni. Nah, dari keterangan di atas ini yang perlu kita perhatikan adalah eh, kesepakatan untuk deklarasi. Deklarasi itu penyebutannya itu ya, statementnya itu. Kata-katanya di sini pada tanggal 10 Juni mengumumkan. Nah, ini adalah tanggal declare-nya. Sehingga kita lihat di paling atas, date of declaration, 10 Juni. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini yang akan di
bagikan dividennya dengan nilai tunai 50 sen per lembar dari 1,8 juta lembar saham yang terhutang. Nah, karena pembagian dividen itu seperti Ibu sebutkan tadi ya, biasanya dia akan mengurangi laba ditahan. Maka pada saat pencatatan jurnalnya, kita lihat di sini retain earning-nya dikurangi dan di sebelah kreditnya dicatat ada dividen payable. Kenapa dividen payable? Karena pada saat ini baru mendeklar. Uangnya belum dikeluarkan. Oke. Nah, 24 Juni menjadi date record ya. Seperti keterangan di kasus di atas yang tercatat di tanggal 24 Juni. Nah, nanti terhutangnya 16 Juli ini merupakan tanggal nih, date of payment. Terhutangnya disebutkan 16 Juli. Sehingga di 16 Juli dividen payable yang utang tadi ada di atas kita taruh di kredit dipindah ke sebelah debit dan sebagai gantinya baru ada pengakuan uang keluar 900.000. Nah, berikutnya kita lihat ada penjelasan mengenai dividen properti. Dividen properti adalah dividen yang terutang dalam bentuk aset, bukan dalam bentuk uang tunai. Untuk itu harus ditentukan nilai wajar dari properti yang akan dibagikan. Dan harus ada pengakuan untung rugi. Contoh, Sen Ltd menyerahkan beberapa investasinya dalam bentuk sekuritas kepada pemegang saham dengan harga dolar Hong Kong 1.250.000. Nah, dia melakukan pengumuman dividen properti pada tanggal 28 Desember. Berarti ini tanggal declare-nya. Dividen akan didistribusikan berarti akan ini tanggal pembayarannya 30 Januari 2019 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari 2019. Nah, di tanggal pengumuman ternyata sekuritas memiliki harga pasar 2 juta. Ya, ada selisih pada saat pengumuman di atas kan nilai 1.250, tapi harga pasarnya ternyata 2 juta. Nah, jurnal yang harus dibikin pada saat tanggal pengumuman. Equity investmentnya 750, unrealized ini menjadi eh, selisih untung, tetapi selisih untungnya ini masih belum terwujud gitu. Makanya ini jurnalnya unrealized. Ya, 750.000. Dari mana? Dari 2 juta nilai pasar dikurangi 1.250 yang tercatat. Retain earning berkurang 2 juta, property dividend payable 2 juta. Nah, kemudian ini dilakukan pada saat tanggal pendistribusian, yaitu 30 Januari. Dividen payable-nya kita taruh di debit 2 juta, equity investment-nya 2 juta. Sekali lagi, tidak ada cash karena non-tunai. Nah, ini ada dividen yang dikategorikan dividen likuidasi. Dividen likuidasi dibayarkan kepada pemegang saham tetapi tidak mengurangi saldo laba. Contoh di sini Maxenesi Mines, perusahaan tambang, menerbitkan dividen kepada para pemegang saham biasa, nilainya 1,2. Pengumuman dividen tunai memberikan catatan bahwa pemegang saham harus menganggap 900.000 sebagai pendapatan atau income, sisanya sebagai pengembalian modal.
Nah, si perusahaan yang menerbitkan dividen membuat jurnal pada saat tanggal deklarasi, yaitu retain earningnya berkurang 900.000 dan ada premium atau kelebihan keuntungan 300.000, utang dividennya 1,2. Nah, di sini pada saat dibayarkan kepada para pemegang saham, dividen payable dibalik 1,2, keluar uang 1,2. Nah, dividen yang ada di dalam materi ini masih mix ya antara dividen yang kita miliki pada saat pendirian, kemudian beralih menjadi dividen bertambah ya. Ada dividen yang juga ikut dijual kepada para pemegang saham. Kita baru di pengenalan-pengenalan jenis-jenis dividennya, kemudian apa beda antara satu dengan lainnya, dan bagaimana mencatat pada saat pembuatan, penjualan, ditarik kembali, dan lain-lain. Nah, untuk jurnal-jurnalnya, Bapak Ibu bisa nanti Ibu kasih slide yang berbahasa Indonesia ini sambil dikasih tugas yang levelnya exercise aja. Mas admin nanti ambilkan yang dari exercise ya. Untuk latihan, yang latihannya masih mirip-mirip kayak yang di sini saja untuk melancarkan. Sekarang kita lihat penjelasan mengenai dividen saham diterbitkan oleh perusahaan dari saham milik sendiri yang diberikan kepada para pemegang saham secara proporsional tanpa menerima syarat apapun. Pakainya nilai nominal bukan nilai pasar wajar untuk mencatat dividennya ya. Nah, kita lihat di sini contoh ilustrasinya. Fine PLC punya saham biasa beredar 1.000 lembar, nominal 1 euro per lembar. Eh, dan saldo laba 50.000. Kalau Fine mengumumkan 10% dividen sahamnya, nah, maka akan diterbitkan 100 lembar, 10% dari 1.000. Tambahan saham bagi pemegang saham saat ini. Kalau nilai pasar wajar lembar saham biasa 8 per lembar, maka perlu dicatat retain earning-nya keluar 10.000, ordinary share dividend yang didistribusikan 10.000. 10.000-nya berasal dari 100 lembar ya dikali nilai tadi dulu. Saham tambahan. Ratus kali 10%. Mana kalkulator Ibu?
Mm, mm, mm. Eh, Ntar kok angkanya ibu nggak klop ya? Sumber angkanya yang ini sebentar ya. Ibu barusan ngitung kok nggak klop ketemunya. Oke, kita lihat dulu untuk ini aja. Slide berikutnya, kalau saham dipecah, tujuannya mecah saham buat apa? Tujuannya macam-macam. Salah satunya seperti di atas, biar eh, upaya untuk menurunkan harga pasar. Terkadang saham yang nilainya tinggi itu bagus, tapi kalau ketinggian nggak bagus, eh, jadi bisa dilakukan upaya-upaya gimana untuk bisa sedikit menurunkan, salah satunya dengan seperti ini. Sementara tidak ada jurnal untuk pemecahan sahamnya, tetapi adanya cara ngitungnya aja. Yang sudah berpraktek untuk belanja-belanja saham mungkin trading-trading ya, tetapi atas nama pribadi mungkin kita nggak kepikir untuk ngejurnal gitu ya Pak Admin ya. Belanja, beli jual, nilainya tinggi kita lepas, ada Betul, Bu. Gio alhamdulillah, ngejurnalnya mah boro-boro gitu. Tetapi ini kepentingannya untuk pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. eh, Dominannya dari penjelasan di sini adalah perusahaan yang menerbitkan justru ya, yang menerbitkan sahamnya. Betul. Kemarin juga ikut Oh, RUPS. oh gitu, ikut RUPS. Oh iya iya iya. Jadi ikut disebut namanya. Enggak lah, Bu. Kan kita cuma beberapa lot lah ya. Oh iya iya iya. Supaya Nah, tahu aja. di sini eh, ada perbedaan antara pemecahan saham dengan dividen saham. Kalau pemecahan saham itu dia karena tujuannya tadi ya untuk bisa sedikit menurunkan nilai pasar saham yang beredar, maka pemecahan saham bisa dilakukan dengan ini menambah jumlah lembar saham beredar dan menurunkan nilai nominal atau nilai tercatat per lembar saham. Nah, dividen saham dapat dilakukan dengan mirip ya, menambah jumlah lembar saham beredar, tetapi dengan tidak mengurangi nilai nominal. Nah, bedanya di atas dengan yang pemecahan saham dengan dividen saham seperti itu. Nah, untuk ini jumlah slide-nya sampai halaman berapa? 73. Oke, kita lihat dulu sebentar. Yang terakhirnya sampai apa sih ini? Analisis, analisis, analisis. Oke. Untuk yang bagian analisis-analisis, kita punya kesempatan di pertemuan minggu depan. Jadi, Ibu harapkan nanti mengerjakan latihan dulu dari mulai penjelasan yang di awal ya, pencatatan penerbitan saham sampai saham dibeli kembali, dijual kembali, variasi-variasi sahamnya dan lain-lain. Untuk analisa kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk tugasnya nanti minta diambilkan seperti penjelasan-penjelasan yang tadi aja, contoh-contohnya, ambilkan level exercise dengan